Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tenda Misteri. Di sebuah desa kecil di lereng gunung, tinggal seorang anak bernama Rehan, usia 7 tahun. Ia dikenal aktif dan suka bermain hingga larut malam, meskipun ibunya sering memperingatkan. "Jangan main malam-malam, nak. Nanti kamu dibawa wewe gombel," kata ibunya berkali-kali. Tapi Rehan selalu menyepelekan. Ia pikir itu cuma cerita orang tua buat menakut-nakuti anak-anak. Suatu malam, listrik di desa padam. Langit gelap, hanya diterangi bulan pucat dan suara serangga. Tapi Rehan, yang sedang bosan di rumah, diam-diam keluar membawa senter kecil. Ia ingin bermain petak umpet dengan teman-temannya di kebun belakang rumah Pak RT. Sayangnya, malam itu tidak ada anak lain yang keluar. "Yah, sepi amat," gumamnya. Ia tetap asyik sendiri, berjalan di kebun gelap itu. Tiba-tiba, terdengar suara tangis pelan. Rehan penasaran dan mengikuti suara itu ke arah rumpun bambu. "Siapa nangis malam-malam gini?" tanyanya sambil menyorotkan senter. Begitu mendekat, suara itu makin jelas. Tapi bukan tangisan biasa. Tangisannya berat, serak, seperti suara perempuan tua yang sedang menahan amarah. Rehan mulai takut, tapi rasa penasarannya mengalahkan rasa takut. Dari balik bambu, muncul sesosok tinggi besar, dengan rambut panjang kusut menutupi wajahnya. Matanya merah menyala, dan di dadanya yang menggantung besar, tampak tangan-tangan kecil anak-anak lain mencengkeram lemah. Rehan hendak berteriak, tapi suaranya tertahan. Tubuhnya membeku. Sosok itu mengangkat tangannya, dan tiba-tiba Rehan merasa tubuhnya terangkat, lalu gelap. Keesokan paginya, desa geger. Rehan hilang. Polisi dan warga mencari kemana-mana, tapi tak ada jejak. Ibunya menangis histeris, merasa firasat buruknya menjadi kenyataan. Malam ketiga, ibunya bermimpi aneh. Dalam mimpinya, Rehan duduk di pangkuan sosok perempuan tua yang menangis terus-menerus di bawah pohon beringin tua. Perempuan itu menatap sang ibu dan berbisik lirih. "Aku hanya menyembunyikannya, karena dia dibiarkan sendiri di malam gelap." Terbangun, ibunya langsung meminta bantuan dukun desa. Dukun itu mengajak beberapa warga ke pohon beringin tua di pinggir desa. Mereka membawa sesajen dan membaca mantra. Tiba-tiba, angin kencang berhembus, suara tangis anak kecil terdengar samar. Lalu, dari balik semak, tubuh kecil Rehan keluar, lemas dan pucat. Ia tidak tahu sudah berapa lama ia hilang, tapi baginya, rasanya baru sebentar. "Aku cuma main," terus diajak main sama ibu tua, katanya. "Aku kasihan sendirian." Warga tahu, itu ulah wewe gombel, makhluk halus penjaga anak-anak yang dianggap terlantar. Sejak kejadian itu, tak ada lagi anak di desa yang berani main malam-malam. Dan Rehan, ia tidak pernah bisa tidur malam dengan tenang. Kadang, di malam-malam gelap tanpa bintang,
ia masih mendengar suara tangis dari arah rumpun bambu. Sejak kembali dari dunia lain, Rehan tidak lagi seperti dulu. Ia lebih pendiam, jarang tertawa, dan sering melamun menatap keluar jendela saat malam tiba. Suatu malam, ibunya mendengar Rehan berbicara sendiri di kamar. "Aku nggak boleh lama-lama main malam lagi, ya. Tapi aku kangen main sama ibu tua." Ibunya langsung masuk kamar. "Kamu ngomong sama siapa, Rehan?" Anaknya menoleh pelan. "Sama ibu tua, dia sering datang ke jendela. Dia baik kok, dia ngajak main terus." Ibunya gemetar. Ia tahu, makhluk itu belum benar-benar pergi. Malam berikutnya, ibunya mengintai. Dan benar saja, sekitar pukul 2 dini hari, tirai jendela Rehan bergerak pelan. Tak ada angin. Dari luar, terlihat siluet wanita tinggi besar berambut kusut, menatap ke arah ranjang Rehan. Wajahnya hanya setengah terlihat, tapi matanya yang merah menyala membuat bulu kuduk berdiri. Dengan cepat ibunya membaca doa dan menutup jendela. Namun sejak malam itu, gangguan makin sering. Barang-barang di rumah sering berpindah sendiri. Ada suara tertawa anak kecil dari plafon rumah. Kadang-kadang, ada bekas tangan kecil menempel di cermin kamar mandi saat pagi tiba. Desa kembali resah. Beberapa anak mengaku melihat sosok ibu tua berdiri di dekat sumur tua atau di pinggir kebun ketika malam. Bahkan, satu anak hampir menghilang, untung cepat ditemukan tertidur di bawah pohon besar, tanpa tahu bagaimana dia bisa sampai di sana. Akhirnya, para sesepuh desa memutuskan melakukan ruatan besar di perempatan desa. Mereka membakar dupa, sesajen diletakkan di tempat-tempat yang dianggap angker. Dukun tua berkata, "Lebih besar dari Wewe Gombel belum puas." Ia tak hanya ingin anak-anak yang ditelantarkan, tapi kini ia menuntut balas karena terusir dari tempat persembunyiannya. Malam ruatan berlangsung mencekam. Angin kencang menerpa desa. Api lilin padam sendiri. Beberapa warga kesurupan, menangis seperti anak kecil dan berbicara dengan suara perempuan tua. "Aku hanya ingin teman, aku tidak suka kesepian. Biarkan satu anak saja, satu saja." Setelah malam panjang itu, keadaan perlahan membaik. Tapi ada satu syarat yang harus dipenuhi, anak-anak tidak boleh keluar rumah setelah maghrib. Jika dilanggar, maka perjanjian akan terbuka kembali. Dan hingga kini, di desa itu, setiap malam terdengar suara kentongan bertalut-talut tanda malam tiba. Sebuah peringatan sunyi untuk anak-anak agar tetap di rumah, sebelum ibu tua datang mencari teman baru. Tahun berganti. Rehan tumbuh menjadi remaja. Ia mulai melupakan kejadian masa kecilnya. Trauma itu perlahan memudar, hingga suatu malam, saat listrik desa padam total seperti dulu, ia dan teman-temannya nekat bermain petak umpet di dekat kebun belakang rumah Pak RT. "Alah, itu cuma cerita orang tua. Mana ada Wewe Gombel," ujar salah satu temannya sambil tertawa. Rehan awalnya ragu, tapi akhirnya ikut juga. Ia pikir dirinya sudah dewasa, dan tidak mungkin makhluk itu masih mengincarnya. Mereka tertawa, berlari di antara semak gelap. Tapi di tengah permainan,
satu persatu temannya mulai hilang. Tanpa suara, tanpa jejak, Rehan menyadarinya saat ia tiba-tiba sendiri di kebun yang kini terasa sangat asing. Udara mendadak dingin, bau amis dan bunga melati menyengat. Dari balik bayangan pepohonan, terdengar suara lembut tapi penuh ancaman. "Rehan, kamu janji nggak akan main malam-malam lagi, tapi kamu ingkar." Ia membalikkan badan. Sosok itu berdiri tegak, lebih tinggi dari dulu. Wajahnya makin rusak, matanya menyala merah, dan di dadanya yang menggantung besar, tampak kepala anak-anak yang baru saja bermain bersamanya. Rehan berlari, tapi tak bisa. Kakinya seolah menempel ke tanah. Tangan panjang dan dingin itu mencengkeram bahunya. Dan, semuanya gelap. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Pagi harinya, warga menemukan satu sandal milik Rehan di bawah pohon bambu tua. Tidak ada jejak lainnya. Hanya bekas tanah basah seperti ada sesuatu yang diseret masuk ke dalam bumi. Ibunya hanya bisa menangis. Lagi, warga kembali membangun larangan keras, tak ada anak-anak boleh keluar rumah setelah maghrib, apapun alasannya. Pesan pengingat, jangan pernah anggap remeh larangan orang tua. Sebab malam bukan lagi milik manusia, tapi milik mereka yang tak terlihat. Dan Wewe Gombel tak pernah benar-benar pergi. Dia hanya menunggu saat kamu lengah.